Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Begia Setiawan Putri dengan NIM A11-2023-14924 di mata kuliah penambangan data dan kode kelompok kelas A114502 dengan nomor urut kelompok 02. Di presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah data mining dengan judul aplikasi klasifikasi spesies penguin menggunakan algoritma K-nearest neighbors. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperlihatkan bahwa proyek ini merupakan hasil pengerjaan kelompok saya dan telah dijalankan secara langsung. Jadi, di sini terlihat file di VS Code yang berisi pengolahan data serta file ap.p yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Jadi, pada tahap awal, sistem memuat dataset bernama penguins_size.csv. Dataset ini berisi data karakteristik fisik penguin seperti panjang paruh, kedalaman paruh, panjang sirip, dan massa tubuh. Setiap baris mempresentasikan satu penguin, dan data inilah yang menjadi dasar klasifikasi. Setelah melihat bahwa data dan sistem telah kami siapkan dan jalankan, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan metodologi penelitian yang kami gunakan dan yang akan saya sampaikan melalui dokumen laporan. Aplikasi klasifikasi spesies penguin menggunakan algoritma KNN. Proyek ini disusun oleh kelompok kami, yaitu dengan Natasha Desiblanov Sembara, Direnda Bagas Pamungkas, Syafika Zahra, Mutiara saya sendiri, Mutiara Begia Setiawan Putri, dan Aditya Eka Ramadan. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan proses klasifikasi spesies penguin menggunakan metode machine learning serta implementasinya dalam aplikasi web. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Jadi, penguin merupakan salah satu spesies burung laut yang memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda antar spesies, seperti panjang paruh, kedalaman paruh, panjang sirip, dan massa tubuh. Perbedaan karakteristik fisik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan klasifikasi spesies penguin secara otomatis menggunakan teknik machine learning. Klasifikasi spesies penguin penting dalam bidang ekologi dan konservasi untuk memahami keanekaragaman hayati serta dampak perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan spesies penguin berdasarkan karakter fisiknya. Lanjut di rumusan masalah. Pertama, bagaimana kinerja algoritma KNN dalam mengklasifikasikan spesies penguin. Kedua, bagaimana pengaruh tahapan pemrosesan data terhadap akurasi klasifikasi. Dan ketiga, apakah model KNN yang dilatih mampu mengklasifikasikan data penguin baru dengan akurat. Selanjutnya ada batasan penelitian. Dataset yang digunakan adalah Palmer Penguins Dataset. Spesies yang diklasifikasikan meliputi Adelie, Gainstrap, dan Gento. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah KNN. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi kontribusi ilmiah berupa penerapan algoritma KNN pada klasifikasi biologis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem identifikasi penguin secara otomatis. Penelitian ini juga dapat menjadi studi kasus pembelajaran alur kerja machine learning dari tahap persiapan data hingga evaluasi model. Selanjutnya, di bab 2. Di bab 2 itu ada landasan teori penelitian terkait. Dataset penguin yang digunakan terdiri dari 3 spesies. Lanjut di bab 2 landasan teori. Dataset penguin yang digunakan terdiri dari 3 spesies. Pertama, yaitu ada Adelie, Gainstrap, dan Gento. Ketiga spesies ini memiliki perbedaan morfologi yang cukup signifikan pada panjang paruh, kedalaman paruh, panjang sirip, dan massa tubuh. Karakteristik inilah yang digunakan sebagai dasar klasifikasi. Selanjutnya di 2.3 ada algoritma KNN. Pada KNN merupakan algoritma klasifikasi non-parametrik.
Algoritma ini bekerja dengan cara mengklasifikasikan data baru berdasarkan kedekatannya dengan data lain yang sudah diketahui kelasnya. Kelas yang paling banyak muncul di antara tetangga terdekat akan menjadi hasil prediksi. Selanjutnya, penskalaan fitur. Penskalaan fitur merupakan tahap penting dalam KNN, karena algoritma ini menggunakan perhitungan jarak. Penskalaan bertujuan agar tidak ada satu fitur yang mendominasi perhitungan jarak antar data. Selanjutnya, di 2.5 ada hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning dilakukan mencari nilai terbaik dari jumlah tetangga terdekat atau N-neighbors. Dalam penelitian ini digunakan metode grid search untuk mendapatkan konfigurasi optimal. Selanjutnya, 2.6. Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu ada akurasi, presisi, lalu recall, F1 score, and conversion metric. Metrik ini digunakan menilai kinerja model secara menyeluruh. Selanjutnya, pada bab 3 ini, pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji kinerja algoritma KNN dan dalam mengklasifikasikan spesies penguin berdasarkan data karakteristik fisik. Selanjutnya ada dataset dan sumber data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah penguin size.csv yang merupakan bagian dari Palmer Penguins dataset. Dataset ini berisi data karakteristik fisik penguin yang terdiri dari panjang paruh, kedalaman paruh, panjang sirip, massa tubuh, pulau asal, dan jenis kelamin. Setiap baris pada dataset mempresentasikan satu individu penguin, sedangkan setiap kolom mempresentasikan fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya, ke tahap penelitian. Pada tahap penelitian ini disusun secara sistematis agar klasifikasi dapat dilakukan secara terstruktur. Tahapan penelitian ini terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu pertama, pengumpulan dan inspeksi data. Tahap pertama ini, dataset dimuat ke dalam sistem dan dilakukan pengecekan struktur data, jumlah data, serta keberadaan nilai yang hilang. Tujuan dari tahap ini yaitu memahami kondisi awal dataset sebelum dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Lanjut, kedua ada pra-pemrosesan data. Pada tahap ini dilakukan penanganan nilai yang hilang tadi, di mana data numerik diisi menggunakan nilai rata-rata, sedangkan data kategorial diisi menggunakan nilai yang paling muncul. Selanjutnya, di fitur kategorial diubah dalam bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma mesin learning. Data kemudian dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian dengan perbandingan 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Selain itu, dilakukan penskalaan fitur numerik agar seluruh fitur memiliki skala yang seimbang, sehingga perhitungan jarak pada KNN menjadi lebih optimal. Selanjutnya, di nomor 3 ada pengembangan dan pelatihan model. Setelah data siap, tahap berikutnya pelatihan model yang dimana model yang digunakan adalah KNN. Untuk mendapatkan hasil terbaik, dilakukan penyetelan hyperparameter dengan mencari jumlah tetangga terdekat yang paling optimal. Selanjutnya, yang keempat ada evaluasi model. Pada tahap terakhir ini, model yang telah dilatih kemudian diuji menggunakan data pengujian yang belum pernah dilihat sebelumnya. Evaluasi dilakukan melalui beberapa metrik yaitu akurasi, presisi, recall, F1 score, dan conversion metric. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menilai beberapa baik model dalam mengklasifikasikan spesies penguin. Bab 4, hasil dan pembahasan. Analisis data eksploratif, EDA, dan pra-pemrosesan. Pada tahap ini dilakukan analisis awal terhadap dataset untuk memahami struktur dan kondisi data. Dataset terdiri dari beberapa fitur numerik yang sudah saya sebutkan tadi, seperti panjang paruh, kedalaman paruh, panjang sirip, dan massa tubuh.
serta fitur kategorikal berupa pulau dan jenis kelamin. Selain itu, pada data awal masih ditemukan nilai kosong atau missing value pada beberapa fitur. Nilai kosong tersebut kemudian ditangani agar data siap digunakan pada tahap selanjutnya. Setelah data melalui tahap pemrosesan, model klasifikasi dibangun menggunakan algoritma KNN. Model dilatih menggunakan data pelatihan dengan berbagai variasi jumlah tetangga terdekat. Berdasarkan hasil pengujian ini, diperoleh model terbaik dengan nilai N neighbors sebesar 2. Pemilihan nilai ini bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan antara akurasi dan kestabilan model. Selanjutnya ada performa model KNN. Akurasi dan laporan klasifikasi. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan data pengujian yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, model KNN mencapai 98,55%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Selain akurasi, model juga menunjukkan nilai presisi, nilai recall, F1 score yang tinggi pada spesies penguin. Selanjutnya, conversion metric. Gambar ini menunjukkan conversion metric dari hasil klasifikasi spesies penguin. Bagian diagonal menunjukkan jumlah prediksi yang besar, dan sedangkan yang di luar diagonal menunjukkan jumlah kesalahan klasifikasi. Terlihat bahwa terdapat hanya satu kesalahan prediksi yang sehingga model dapat dikatakan memiliki performa yang sangat baik. Setelah model KNN terbaik diperoleh dan dievaluasi, model tersebut diimplementasikan aplikasi web. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Streamlit agar mudah digunakan oleh pengguna. Pada aplikasi ini, pengguna dapat memasukkan karakter fisik penguin seperti panjang paruh, kedalaman, panjang sirip, dan massa tubuh, pulau asal, dan jenis kelamin. Berdasarkan input tersebut, sistem akan memprediksi spesies penguin secara otomatis. Hasil prediksi kemudian ditampilkan berupa gambar, ilustrasi spesies untuk memudahkan pengguna dalam memahami hasil. Gambar yang ditampilkan merupakan tampilan dari aplikasi yang telah kami kembangkan menggunakan Streamlit. Selanjutnya di bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah disimpulkan bahwa algoritma KNN terbukti efektif dalam mengklasifikasikan spesies penguin berdasarkan karakteristik fisiknya. Setelah melalui tahapan pemrosesan data yang meliputi penanganan nilai hilang, pengkodian fitur kategorial, pembagian data, dan penskalaan fitur numerik, model KNN menghasilkan performa yang sangat baik. Model terbaik diperoleh dengan nilai jumlah tetangga terdekat atau N neighbors sebesar 2, dan model tersebut mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 98,55% pada data pengujian. Selain akurasi tinggi, model juga menunjukkan nilai presisi, recall, dan F1 skor yang baik untuk seluruh spesies penguin. Hal ini menunjukkan bahwa mampu melakukan klasifikasi secara konsisten dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies penguin dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama, penelitian berikutnya dapat melakukan perbandingan dengan algoritma machine learning lain seperti Fraser Support Vector Machine atau Random Forest untuk mengetahui perbandingan performa. Yang kedua, aplikasi web dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur visualisasi data agar informatif yang ditampilkan lebih interaktif. Ketiga, pengumpulan dataset dengan jumlah dan variasi data yang lebih besar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan generasi model. Keempat, penerapan metode explainable dapat ditambahkan agar hasil prediksi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Daftar pustaka pada penelitian ini terdiri dari buku machine learning, jumlah ilmiah terkait algoritma KNN, serta dokumentasi resmi dari dan Streamlit. Sebagai tahap akhir, berikut ini saya akan menampilkan hasil implementasi model ke dalam bentuk aplikasi web. Jadi, tampilan ini merupakan halaman utama dari aplikasi klasifikasi spesies penguin.
Jadi pada bagian ini pengguna dapat memasukkan karakteristik fisik penguin berdasarkan data yang tersedia pada dataset. Input yang digunakan meliputi panjang, kedalaman paruh, panjang sirip, massa tubuh, pulau, dan jenis kelamin. Jadi setelah data diinput, sistem akan memproses data tersebut dan menghasilkan prediksi spesies penguin. Berdasarkan data yang dimasukkan, sistem memprediksi bahwa penguin tersebut termasuk ke dalam spesies Chinstrap. Demikian presentasi mengenai aplikasi klasifikasi spesies penguin menggunakan algoritma KNN. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis dalam penerapan machine learning. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.